Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tadi Bapak Ibu, ayah bunda, anak-anak yang memberi sambutan rata-rata 2 kali salam. Malu saya kalau tak 2 kali salam, Pak. Yang menjawab salam, saya doakan ayah bunda, anak-anak mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mari bersemangat menjawab salam, semoga mendapatkan surga Firdaus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nampak wajah-wajah ahli surga semua nampaknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Yayasan Bapak Dr. Sudaryanto MSI. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Miftahul Iman Al Ustadz Amril Zainal SPD GR. Yang kami hormati Al Ustadz Rusdi ST sebagai apa tadi Ustaz? Komite. Masya Allah, maklum Pak, jamnya jam siang. Saya lihat ayah bunda sudah mulai lapar. Sama kita Pak ya. Ini tengok jam dulu, 11:30 lebih 10. Sengaja nampaknya ceramahnya suruh belakang. Biar pendek ceramahnya. Masya Allah. Yang kami hormati juga ayah bunda ya, yang memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kemuliaan oleh Allah, mendapatkan surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa-siswi SDIT Miftahul Iman angkatan keempat. Masya Allah, sudah angkatan keempat, berarti sudah lebih kurang 10 tahun berdiri Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa, 10 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian berselawat kita kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi di mukadimah saya membacakan hadis man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, man kharaja fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Ayah bunda yang mengantarkannya. Saya lihat di sini banyak juga ibu-ibu wanita kurir. Iya Ustaz, bukan wanita karir namanya, wanita kurir namanya. Kenapa? Siap mengantarkan anak-anaknya pagi-pagi, bangun, mandi anak, makan, itu sudah jihad semua. Disiapkan makanannya, jam 7 teng, diantar sampai ke sekolah. Pulang pergi, sore dijemput lagi. Masya Allah, capeknya luar biasa ya Bu. Iya Bu, betul. Pahalanya adalah jihad fisabilillah. Keluar dari rumah, pahalanya jihad. Ayah bundanya yang ngantar, termasuk anak-anak kita. Anak-anak coba dengarin. Ini yang mau lulus, ini. Berapa orang kalian? 42. Itu ada bangku yang kosong di belakang. Iya. Kalian semangat untuk sekolah? Semangat? Semangat. Kok macam kelaparan begitu? Semangat.
Orang yang semangat belajar, dia pasti masuk surga. Mau masuk surga, nak? Mau? Mau ayah bunda kalian masuk surga? Semangat kalian belajar. Semangat. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Kamu kira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Sebelum Allah lihat mana yang sungguh-sungguh. Saya lihat ayah bunda di sini sungguh-sungguh menyekolahkan sekolah yang terbaik. Sekolah yang Islam. Lihat namanya saja Miftahul Iman, ayah bunda. Ya. Miftahul Iman. Miftah itu artinya apa? Kunci. Masya Allah. Kalau ingin tahu kuncinya iman, nih sekolahkan di sini. SDIT Miftahul Iman. Maka motonya jelas. Motonya, visi misinya jelas. Gimana visi misinya? Menjadikan anak didiknya beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tadi Ustadz Amril menyampaikan motonya The Best Muslim Generation. Saya takut-takut Pak menyampaikan pakai bahasa Inggris karena Mr. Amril ini jagonya. Jangan-jangan salah ucap saya. Betul Ustaz ya? Betulkan aja lah Ustaz. The Best Muslim Generation. Masya Allah. Artinya apa? Terbaik. Kayaknya depannya ada lagi ya. Forming. Masya Allah lupa ya. Forming. Mencetak generasi Muslim terbaik. Masya Allah. Maka kalau ingin menjadi generasi yang baik anak-anak kita, sekolahkan ke sekolah salah satunya Miftahul Iman. Jangan sekolah-sekolah yang umum-umum. Usahakanlah sekolahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang Islam. Apalagi ini Miftahul Iman. Dari namanya saja sudah nampak ya, visi misinya. Ingin mencetak generasi muslim terbaik yang beriman, bertakwa. Orang iman bertakwa pasti masuk surga. Maka tadi saya bacakan surat Al-Imran 142 tadi. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu ahli surga sebelum Allah lihat mana yang sungguh-sungguh di antara kamu. Saya lihat anak-anak kita sungguh-sungguh. Anak-anak coba jawab Pak Ustadz. Kalian ingin masuk surga? Maka kata Allah, firman Allah, kalian harus sungguh-sungguh. Siap sungguh-sungguh belajar? Siap sungguh-sungguh belajar? Kalau kalian sungguh-sungguh belajar, kalian dapat pahala, kalian dapat surga. Orang tua kalian juga mendapatkan surga. Ingin kalian orang tua kalian masuk surga? Ingin? Ingin orang tua kalian masuk surga? Jadilah anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ada lagi hadis yang lain. Man salaka tariqan yaltamithu fihi ilma. Barang siapa mencari jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari jalan menuntut ilmu, barang siapa mencari ilmu, barang siapa memberikan fasilitas untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia masuk surga. Kalian ingin mudah masuk surga? Siapa yang ingin mudah masuk surga angkat tangan. Ayo, ayah bunda ingin masuk surga? Mudah? Kalau ayah bunda udah jelas. Tengok anak-anak kita. Siapa yang ingin mudah masuk surga angkat tangan tinggi-tinggi. Yang paling tinggi surganya paling tinggi. Masya Allah. Lihat ayah bunda. Tinggi semua. Tinggi semua mereka angkat tangan. Ingin mudah masuk surga, maka bersemangat mencari ilmu. Ingat, ada juga hadis dari Rasulullah. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika mati anak cucu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Terputus seluruh amalnya kecuali 3. Apa 3 ini? 1. Apa nak? Yang 1 nak? Ada amal semuanya manusia akan terputus.
ketika sudah mati. Ada 3 amal yang tak pernah putus. Apa tuh amalnya, nak? 1, sodakoh jariah. 2, ilmi yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. 3, doa anak yang soleh. Ingat ayah bunda, ya. Anak-anak kita ini investasi bagi kita, ayah bunda, ya. Rasulullah pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu itu setiap anak yang lahir, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci bersih, dia ahli surga. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan yuhawidanihi, yunassironihi, yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya itu berakhlak macam Yahudi, akhlaknya macam orang Nasrani, akhlaknya macam orang Majusi. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih, ayah bunda. Maka Rasul katakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Maka ayah bunda, nanti kalau ada anak-anak kita yang akhlaknya tak baik, coba periksa. Sekolah pertamanya adalah ayah bundanya. Miftahul iman ini sekolah kedua, ayah bunda. Maka para ulama mengatakan, al-um madrasatul ula. Ya bunda, ini harus hafal nih. Al-um madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Ibu itu sekolah pertama. Baik buruknya akhlak anak kita tergantung emaknya. Baik buruk akhlaknya anak kita tergantung ibunya, tergantung uminya. Baik buruk pendidikan keluarganya tergantung pemimpinnya, tergantung ayahnya. Agak panas nampaknya ya. Jam sudah mau jam 12. Ya. Kipasnya tak ada yang kesini, Ustaz, masalahnya. Baik ayah bunda, ya. Ingat, jangan sampai di antara kita ketika ada anak-anak kita yang akhlaknya kurang baik, menyekolahkan pihak yang lain, apalagi menyalahkan sekolah ataupun lingkungan. Kenapa? Karena sekolah pertamanya adalah orang tuanya. Baik akhlak ayah bunda akan mempengaruhi akhlak anak kita. Kesolehan orang tuanya akan berpengaruh terhadap kesolehan anaknya. Mbak pepatah, ayah bunda, sering kita dengar pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Maka silahkan introspeksi diri. Saya ingin anak saya soleh. Bagaimana mungkin anak kita soleh sementara saya tidak soleh? Coba. Kalau ingin anak soleh, maka ayah bundanya dulu harus soleh. Ingat ayah bunda, Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari 70 tapi sedikit. Ya. Tapi saya lihat di Pekanbaru ini ayah bunda, kayaknya mainnya nggak 60-70 lagi nampaknya ayah bunda. Kayaknya mulai main 50-60 nampaknya sekarang ya bunda. Ya bunda ya. Ayolah kita hitung-hitung nih. Ini berapa usianya ya kan? Ini kalau ayah bunda dikasih usia 60, sisanya berapa kira-kira? Ada ayah bunda di sini yang usianya mungkin 50. Ya kalau sampai 60 ya 10 lagi ya. Ini nak nakut-nakutin ayah bunda ya. Tapi di Pekanbaru tuh saya tengok ya Ustaz ya. Ya ayah bunda. Beberapa waktu yang lalu juga ada teman saya di luar kota di Bangkinang. Baru beberapa bulan ini, umurnya 48 tahun. Sudah wafat, sudah meninggal. Tetangga saya baru-baru ini juga sebelah kanan saya, sebelah kanan, itu umurnya 57 tahun. Sebelah kiri tahun yang lalu umurnya 2 tahun.
Baru 2 hari yang lalu ada juga teman, umurnya 16 hari anaknya. Ya, ingat. Syarat mati itu tak harus tua, ayah bunda. Ya. Syarat mati itu apa? Idza ja ajaluhum. Ketika datang ajal. Semua di antara kita pasti datang ajalnya. Bisa ayah bunda duluan, bisa saya belakangan. Kita nggak tahu Ustaz ya, ayah bunda ya. Maka perhatikan tadi hadis tadi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika mati anak cucu Adam, ayah bunda mati, kita semua mati. Semua amal terputus kecuali 3. 3 ini akan tetap mengalir walaupun jasad sudah berakhir. Ada amal yang terus mengalir walaupun jasad sudah berakhir. 3 ini perhatikan. Umur kita terbatas, maka kita harus smart, harus cerdas. Umur terbatas, cari amal yang tak pernah terbatas sampai kiamat. Amal itu tetap mengalir. Yang pertama sedekah jariah. Kita lihat jam 2 ya Bunda. Mau dekat zuhur masalahnya ya Bunda ya. Yang pertama sedekah jariah. Ya. Dulu Utsman bin Affan memberikan contoh kepada kita. Di Madinah kekurangan air, hanya ada satu sumur milik Yahudi. Hanya sumur itulah yang mampu mengeluarkan air. Sehingga Utsman bin Affan membeli sumur itu walaupun mahal. Sampai sekarang sumur tersebut namanya sumur Roma masih bisa dimanfaatkan. 1400 tahun yang lalu sudah dibeli oleh Utsman, disedekahkan untuk semua umat Islam saat itu. Maka tiap tetes akhirnya mengalir pahala. Sampai sekarang 1400 tahun yang lalu dibeli dan Utsman bin Affan sudah wafat. Namun 1400 tahun pahalanya tiada berakhir. Airnya terus mengalir, pahalanya tiap detik, tiap menit, tiap tetes mengalir sampai sekarang. Ini contoh. Kalau di sekolah terkadang memberikan program. Contoh misalnya uang pembangunan. Ya Ustaz, biasanya uang pembangunan berapa di sini Ustaz? 2,8. Kok murah sekali Ustaz? Di tempat lain 5 juta, 6 juta. 2,8. Itu murah Ustaz. 2,8 ayah bunda setorkan, dijadikan bangunan. Bangunan dijadikan ruangan untuk belajar. Setiap ada yang belajar di ruangan tersebut, ayah bunda semuanya mengalir pahalanya. Selama sekolah ini dipakai untuk mencari ilmu. Jadi tak rugi. Kalau bisa lebihkan aja 2,8. Saya ingin lebih dari yang lain Ustaz. Saya bayar 5 juta. Boleh. Ayah bunda, boleh. Pahalanya lebih banyak. Gitu. Jangan menawar. Tapi nampaknya tak ada yang suka nawar-nawar di sini. Ada Ustaz? Tidak ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, itu contoh ya. Jadi kita harus smart. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah ayah bunda keluarkan, ya. Ayah bunda misalnya di sini ada berapa siswa? Ada 42. Ayah bunda belikan 100.000 satu Quran. Belikan 42. Berarti berapa tuh ayah bunda? 42? Iya, 42. 4.200.000 ayah bunda. Nampak kali kalau sudah lapar. 4.200.000 dibelikan Quran 42 buah. Setiap kali anak-anak kita membaca Quran, mengalir pahalanya. Walaupun ayah bunda sudah berakhir. Jadi cerdas kita. Harus cerdas. Ya, cari pahala yang tiada akhir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ayah bunda, didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ketika ilmunya dimanfaatkan ayah bunda. Ayah bunda telah menyekolahkan di sini. SPP-nya berapa ayah bunda SPP-nya di sini? 200, 300. Berapa Ustaz? 260. Oh, sudah standar kalau 260. Perlu ditingkatkan dah.
Makin mahal kan makin bagus fasilitasnya. 260.000 yang ayah bunda setorkan tiap bulan, ya, untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita baca Quran di sekolahnya, anak-anak kita baca Quran di rumah. Setiap kali ayah bunda anak-anaknya baca Quran, maka mengalir pahalanya. Tiap satu huruf 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Mengapa ayah bundanya dapat? Karena ayah bundanya mengantar anak-anak ke sekolah. Ayah bundanya membayar dengan rutin 1 bulan 260.000. Maka ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, akhlak ayah anak-anaknya baik. Kalau ayah bunda memiliki anak akhlaknya baik, maka ayah bunda juga dapat pahalanya. Ya. Anak-anak kita sholat, maka dia dapat pahala, ayah bunda juga dapat pahala dari sholatnya. Tapi ingat ayah bunda, kalau anak kita berbuat dosa, hati-hati. Kalau berbuat dosa disebabkan ada contoh dari orang tuanya, ya, ada perbuatan dari orang tuanya yang dicontoh. Misalnya sekolah, di sekolah sudah diajarkan ini ayah bunda, anak-anak kita kalau makan duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah. Begitu ada anak-anak kita di sini sedang minum dan berjalan, langsung Ustadz Amril tegur, tak boleh nak, makan berdiri, minum berdiri itu makan minumnya setan, kata Ustadz Amril. Ya Ustadz. Berulang-ulang ditegur di sekolah, sehingga di sekolah terbiasa dia makan, minum, baca bismillah, duduk. Rupanya sampai rumah ada ayah bundanya yang minum berdiri, Pak. Ingat ayah bunda, berbuih-buih nasihat, 1000 nasihat, tidak akan ada nilainya ketika ada orang tuanya yang memberikan contoh walaupun 1-2 detik. Akan hilang nasihat itu. Kenapa? Karena uswah, contoh itu lebih mudah dicontek. Ya. Anak cenderung mencontek orang tuanya. Maka ketika anak kita berakhlak yang salah, akhlak yang buruk, ingat ayah bunda juga dapat dosanya. Jadi ada pahala mengalir, ada dosa mengalir. Hati-hati ayah bunda, usia kita tak lama lagi ayah bunda. Maka ayo kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, sehingga ayah bunda juga mendapatkan pahalanya. Saya teringat dengan kisahnya Muhammad Al-Fatih. Ketika kecil Muhammad Al-Fatih, namanya juga anak sultan, ya, maka bebas dia, namanya anak sultan, ada penjaganya, ada pengawalnya. Dia malas ketika umur masih 5 tahun, 6 tahun diberikan guru, malas. Pemalas awalnya. Namun jumpa dengan guru yang lain, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Ahmad Al-Qurani mengatakan, wahai sultan, sudah berapa banyak guru yang engkau berikan, namun diledek, dicemeeh oleh anakmu. Tak mampu mereka mengajar. Sekarang engkau tunjuk saya, Ahmad Al-Qurani, menjadi guru. Saya punya permintaan satu, wahai sultan. Bolehkah saya ngajar dengan cara saya sendiri? Gurunya mengatakan, bolehkah saya ngajar dengan cara saya sendiri? Maka sultan, silahkan wahai syekh. Apa yang terjadi? Sang guru berbeda dengan guru-guru yang lain. Diambilnya kayu, Pak. Ayah bunda, diambilnya kayu. Saya tak tahu nih kayunya besar atau kecil ya. Ya bunda. Ketika dia diajar dan dia ternyata menolak untuk diajar, diambilnya kayu, dipukulkan kepada anak itu.
Begitu dapat pukulan pertama, tak ada satu orang pun sebelumnya yang memukul. Langsung jerah. Hanya dalam beberapa waktu, umur 8 tahun, Muhammad Al-Fatih kecil sudah hafiz Quran. Kira-kira 8 tahun anak-anak kita sudah bisa apa, Pak? Gara-gara satu pukulan guru, anak hafiz Quran. Kalau bapak, ibu, ayah, bunda yang mukul, kira-kira bisa hafiz ke anak-anak kita ini. Sekarang kalau guru mukul, bisa kena lapor, Ustaz ya. Padahal itu salah satu pendidikan dari Rasulullah. Kalau anakmu 10 tahun tak mau sholat, pukul. Tapi mukulnya jangan pakai tenaga dalam, Bu. Ya. Pakai tenaga dalam, jangan. Memukul untuk mendidik, bukan memukul untuk menyiksa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Suatu saat ada seseorang masuk surga. Rasulullah mengisahkan ada seseorang ayah bunda yang masuk surga. Begitu ayah bundanya masuk surga, dia bertanya, "Ya Allah, kenapa saya dapat surga setinggi ini, ya Allah? Rasanya amalku tak cukup mendapatkan surga yang semulia ini, ya Allah. Kenapa ini, ya Allah?" Kata Allah, itu karena anakmu yang mendoakanmu. Itu karena anakmu yang beristighfar kepadamu. Maka anak itu investasi ayah bunda. Maka cintailah anak-anak kita, ayah bunda. Berikan dia contoh yang terbaik. Ayah bundanya soleh dan soleha, maka anak-anak kita juga soleh dan soleha. Doa anak yang soleh. Anak-anak, kalian hafal nggak doa untuk orang tua? Hafal? Gimana doanya? Gimana doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Masya Allah, hafal semua ayah bunda. Nampaknya ayah bunda bisa masuk surga semuanya. Amin. Ayah bundanya masuk surga, anak-anak kita juga semua masuk surga. Siap mendoakan orang tuanya setiap hari? Setiap sholat kalian siap mendoakan orang tua? Doakan. Orang tua kalian masuk surga, kalian juga masuk surga. Siap jadi anak yang soleh-soleha? Siap? Siapnya sudah lemes, Pak. Ya bunda. Karena sudah mulai kelaparan namanya anak-anak kita. Ya. Inilah mungkin yang bisa diberikan nasihat ya kepada kita semua. Mengingat waktunya juga sudah mendekati zuhur. Ya. Mudah-mudahan ayah bunda dan kita semua menyadari penting mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak itu juga investasi kita. Anak-anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka seriuslah ayah bunda, bersemangatlah dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita masuk surga, ayah bunda juga masuk surga, kita semua mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ayah bunda. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita cita-citanya disukseskan oleh Allah. Cita-cita mereka yang baik disukseskan oleh Allah. Mereka semua menjadi ahli surga. Mereka semua menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Kita semua juga menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma asrah bil Qur'an sudurana wa yassir bihi umurana wa 'addim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana. Allahumma qfina bi halalika 'an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, semoga menyemangati kita semua dalam mencari ilmu, menjadi ahli ilmu dan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.